Doma. Alun-alun. Jadi pramuka kita Ibu, kita untuk pramukaan dilaksanakan mungkin tanggal 25 Februari. Persiapan kita sudah kita latih anak-anak ya. Ya Mbak. Waalaikumsalam nggih. Mohon maaf Pak Sudeti mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin berkonsultasi terkait observasi pembelajaran yang kemarin Pak. Oh, soal kemarin kita observasi itu ya? Iya, yang kemarin. Oh iya, silakan kita bincang-bincang di kantor Pak. Iya, terima kasih Pak. Oke, monggo. Terima kasih Bu Ella. Di hari kemarin kita kan sudah melaksanakan observasi pembelajaran. Jadi jika Bu Ella pada hari ini ingin semacam refleksi atau menyampaikan sesuatu sesudah melaksanakan pembelajaran, monggo kami persilakan, ada apa kira-kira? Alhamdulillah Pak, kemarin pembelajaran sudah berjalan. Saya merasa plong, dahayem. Alhamdulillah kemarin pembelajaran berjalan dengan lancar. Karena sebelum pembelajaran, alhamdulillah saya sudah menyiapkan beberapa hal terkait pelaksanaan pembelajaran, mulai dari RPP, kemudian ajar, media, dan lain-lain. Nah, kemudian di sisi lain, alhamdulillah saya sudah membuat istilahnya kelas itu lebih aktif, peserta lebih semangat, antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak. Oh ya, terima kasih. Dari kemarin saya mengamati pembelajaran Bu Ella, itu memang sudah banyak hal-hal positif atau kemajuan yang saya lihat. Oh ya, sebelumnya begini Bu Ella, tujuan kita supervisi itu kan bukan untuk mencari kesalahan atau kelemahan, tapi berusaha bagaimana kita meningkatkan pembelajaran yang menarik sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Nah, dari hasil observasi kemarin saya ada beberapa catatan mengenai bagaimana proses pembelajaran di kelas. Di kelas Bu Ella kemarin sudah saya lihat sudah berjalan bagus Bu Ella. Saya lihat dari anak-anak mengikuti pelajaran yang Bu Ella sampaikan itu sudah bagus, mengikuti, tidak ramai, tidak ada siswa yang bermain sendiri. Jadi saya merasa tertarik dengan apa yang Bu Ella sampaikan pada waktu pembelajaran. Nah, dari kesempatan kali ini mungkin ada sesuatu yang ingin Bu Ella sampaikan kepada saya barangkali dari hasil observasi kemarin. Untuk pembelajaran kemarin, walaupun terlihat sudah bagus sih Pak, istilahnya sudah aktif, sudah antusias, tapi juga masih ada kekurangan Pak. Apa itu? Nah, kekurangan pembelajaran kemarin itu Pak mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada pembelajaran berdiferensiasi konten dan pembelajaran berdiferensiasi produk. Nah, kemarin ketika saya menggunakan pembelajaran itu, untuk pembelajaran berdiferensiasi konten itu masih kurang Pak, masih hanya berupa video. Kemarin itu materinya kan mengenai hak dan kewajiban. Nah, saya menyampaikannya itu lebih banyak ke video. Padahal di sisi lain pembelajaran diferensiasi ini kan bisa selain video gitu Pak, mungkin bisa komik, poster. Itu kemarin saya kurang dalam memberikan selain video itu. Jadi bisa saya sebutkan di sini dari pembelajaran kemarin Bu Ella belum maksimal di dalam diferensiasi konten, kalau nggak salah seperti itu ya. Berarti untuk area atau pengembangan yang masih Bu Ella ingin kembangkan berarti masih di area pengembangan soal materi diferensiasi yang dimana konten ya Bu. Terima kasih. Oh gitu. Untuk diferensiasi konten ini kira-kira yang ingin Bu Ella capai ke depan itu gambarannya seperti apa sih ketika panjenengan nanti menggunakan diferensiasi
materi kemarin itu hak dan kewajiban. Nah, selain bentuk video, mungkin besok saya bisa menyampaikan lagi misalnya dalam bentuk komik agar materi itu juga lebih kompleks. Bisa selain itu bisa dari poster misalnya atau pamflet, tapi dengan materi yang sama hak dan kewajiban. Jadi dengan materi hak dan kewajiban, tetapi bentuk materinya berbeda gitu ya. Isinya sama, tapi bentuk dari materi itu beda. Artinya tadi boleh sampaikan ada yang berupa video, ada yang berupa mic, barangkali ada yang berupa gambar. Oh ya, berarti dari penyesuaian bentuk materi ini nanti berarti menyesuaikan semacam kebutuhan belajar murid begitu ya. Kalau misalnya anak suka menggambar, berarti nanti dia otomatis memilih konten atau materi yang berbentuk gambar. Kalau yang suka misalnya dia lebih condong ke pemahaman melalui visual, berarti dia bisa melihat video begitu lah ya. Yang menarik sekali ini berarti. Untuk di realisasi konten ini kita bisa realisasikan. Cuman ini ada beberapa catatan yang sudah saya catat pada waktu observasi kemarin. Yang pertama, pembelajaran secara umum itu sebenarnya sudah bagus. Anak-anak sudah bisa mengikuti pelajaran dengan hikmat, bersungguh-sungguh mengikuti yang proses dari awal sampai akhir. Kalau saya melihat sudah berhasil Bu Ella. Ini kalau menurut saya, tapi kalau dari Bu Ella itu selain diferensiasi konten, mungkin ada hal-hal lagi yang menurut Bu Ella masih perlu dikembangkan dari pembelajaran yang saya observasi kemarin. Yang perlu dikembangkan selain pembelajaran diferensiasi konten itu mengenai minat belajar siswa. Minat belajar siswa menurut saya itu masih di tengah-tengah gitu loh Pak. Nah, siswa itu masih belum sesuai harapan Pak. Mereka ada yang masih cenderung apabila diberikan tugas itu mereka masih kurang bersemangat, itu 1-2 masih Pak. Sehingga saya ingin memotivasi mereka supaya minat belajar siswa itu semuanya sesuai dengan yang saya harapkan. Oh iya. Berarti itu berarti semacam data umpan balik dari siswa Bu ya? Kemudian selanjutnya Bu Ella, apa yang Bu Ella rasakan saat murid-murid di kelas menyatakan puasan dari topik yang tadi Ibu berikan? Kalau menurut Ibu kan masih banyak atau masih ada beberapa yang perlu dikembangkan, tapi di sisi lain kan kemarin ada anak yang merasa senang mengikuti pembelajaran itu. Jadi pertanyaan saya adalah, apa yang Bu Ella rasakan saat murid-murid di kelas menyatakan kepuasan dari pembelajaran yang disampaikan? Tentunya sangat bangga Pak. Iya, karena membuat suasana kelas senang, aktif itu kan sesuatu hal yang gimana ya Pak? Tidak mudah gitu. Tidak mudah, melalui proses yang panjang. Nah, kemarin itu ketika anak itu kegiatan berdiskusi, kemarin kan saya memberikan tugas atau memberikan semacam hal-hal yang harus mereka tuangkan mengenai hak dan kewajiban. Mereka itu kemarin saya beri kebebasan Pak. Mereka bebas untuk menuangkan hak dan kewajiban siswa di sekolah itu dalam bentuk yang mereka inginkan. Misalnya si A ingin menuangkan hak dan kewajiban itu dalam bentuk tablet, si B ingin menuangkan hak dan kewajiban itu dalam bentuk komik, si C ingin menuangkan hak dan kewajiban itu dalam
dalam bentuk uraian. Nah itu mereka bebas, sehingga mereka itu senang gitu, semangat, gak merasa terbebani gitu Pak. Jadi mereka dalam menuangkan hak dan kewajiban sebagai siswa itu lebih antusias, dan hasilnya pun luar biasa Pak. Saya lihat mereka karena lebih semangat itu, jadi mereka hasilnya pun juga bagus. Jadi bisa saya simpulkan pembelajaran hari ini itu merupakan untuk perbaikan dari pembelajaran sebelumnya boleh. Berarti yang melandasi keputusan Bu Ella untuk mengubah metode penyampaian materi berarti tadi ya, karena sebelumnya anak kurang tertarik ya, dan kemudian indikator pembelajaran hari ini anak-anak berminat dan suka, dan hasilnya sesuai dengan ajaran. Yang berikutnya Bu Ella, saat Bu Ella tadi sudah ya Bu Ella sampaikan hasil refleksi dari pembelajaran, cuma saya ingin sekali lagi Bu Ella sampaikan saat merefleksikan pencapaian pembelajaran hari ini, indikator-indikator yang menunjukkan tercapaian pembelajaran hari ini itu mungkin bisa diulang lagi Bu. Indikator ketercapaian pada pembelajaran yang kemarin itu Pak, yang pertama yaitu mengenai sikap siswa. Maksudnya ketika pembelajaran itu siswa lebih terlihat bersemangat, berantusias dan aktif. Kemudian selain itu hasil belajarnya Pak, dapat dilihat hasil belajar siswa itu semuanya dinilai bagus di atas KKM. Kalau itu Bu, misalnya saya membuat berandai-andai ini, misalnya saya kan membuat rentang nilai ya antara 1 sampai 10 ya. Sebelum Bu Ella mengadakan perubahan tentang pembelajaran itu dan sesudah melaksanakan perubahan berupa pembelajaran berdiferensiasi, itu kalau sebelumnya di rentang berapa Bu, dari 1 sampai 10 yang saya buat ini misalnya posisi satu yang sebelumnya itu masih di rentang 7. Kalau sekarang sesudah Bu Ella mengadakan perubahan sehingga mengambil cara pembelajaran yang berdiferensiasi ini di rentang berapa? Sekarang sudah di rentang 9 nih, alhamdulillah. Berarti ada kemajuan yang cukup berarti Bu Ella. Alhamdulillah. Berarti catatan-catatan yang saya buat ini memang sudah betul Bu Ella. Dari hasil beberapa catatan sesudah saya observasi kemarin itu memang banyak sekali dari beberapa percakapan yang sudah kita lakukan Bu Ella, itu pada intinya saya mengobservasi itu pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Namun dari Bu Ella sendiri tadi masih ada area-area yang dikembangkan ya, terutama mengenai soal konten materi. Kalau boleh tahu Bu Ella, dari area yang ingin dikembangkan itu kan di area pengembangan konten ya, yang berdiferensiasi. Strategi Bu Ella itu kan gimana untuk memenuhi target yang ingin Bu Ella capai dalam pengembangan di area diferensiasi konten tadi? Rencana Bu Ella yang ingin Bu Ella lakukan apa? Untuk strateginya hampir sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan Pak, lebih membuat misalnya diferensiasi konten itu bukan hanya video, tapi banyak menampilkan hal-hal lain selain video, komik, poster ataupun yang lainnya. Untuk kendala ada kira-kira? Mungkin saat ini belum ada. Alhamdulillah. Terus kemudian mungkin Bu Ella ada untuk mencapai tujuan itu, mungkin ada pihak-pihak lain yang mungkin bisa membantu agar rencana Bu Ella itu lebih keberhasilannya lebih bisa diharapkan begitu. Pastinya ada Pak. Iya. Semua itu harus ada beberapa orang yang istilahnya membantu, mendukung. Alhamdulillah Pak, di sekolah itu kan kebetulan Pak Sudedi sendiri sebagai calon guru penggerak. Setidaknya
kedepannya Pak Sudardi dapat memberikan wawasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu. Selain itu di sekolah juga terdapat guru-guru yang dapat memberikan motivasi kepada saya untuk memberikan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah Bu Ella, saya kapanpun Bu Ella menginginkan bantuan saya, mudah-mudahan saya bisa membantu dari hasil pembelajaran saya mengikuti program calon guru penggerak. Ada materi pembelajaran berdiferensiasi, mudah-mudahan nanti ya kita saling bekerja sama, saling melengkapi. Terima kasih Bu Ella. Sebelum kita akhiri bincang kita pada pagi ini, mungkin ada semacam kesimpulan yang Bu Ella ambil dari percakapan ini untuk langkah-langkah berikutnya. Alhamdulillah Pak, setelah kita melaksanakan kegiatan refleksi pada kegiatan pembelajaran yang kemarin, saya menjadi lebih yakin untuk merealisasikan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya juga selain itu alhamdulillah Pak Dardi dapat membantu saya untuk memberikan bimbingan terkait pembelajaran berdiferensiasi, dan ada guru-guru di SD juga yang dapat memotivasi saya untuk merealisasikan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ke depannya. Mbak Ella, terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita ke depan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita orientasikan kepada pelayanan kepada siswa-siswi kita. Jadi pada intinya saya ulangi sekali lagi, untuk supervisi akademik ini bukan semata-mata mencari kelemahan Bu Ella dan guru-guru teman-teman guru yang lain, tapi ada kemitraan bagaimana sih kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran demi tercapainya kebutuhan belajar. Mudah-mudahan ke depan bisa berjalan dengan lancar, tujuan pembelajaran kita tercapai. Terima kasih, selamat kembali ke kelas untuk mengajar anak-anak. Ya, sama-sama.